kewenangan. Kalau memang Bapak tidak dilibatkan, setidaknya ketika Bapak meminta progres, apakah, sekarang saya tanya, apakah progres Merah Putih itu, Koperasi Merah Putih memang dibebankan kepada desa untuk melakukan pengawasan? Tidak. Saya tanya dulu. Tidak. Dibebankan tidak? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak dibebankan pengawasannya, pembangunannya, saya bicara pembangunannya, kenapa Bapak capek-capek harus mengawasi? Tentara yang mengawasi tentara. Kembali kan? Ya. Makanya ketika, ini catatan buat Bapak Ibu sekalian, ketika ada satu program, apapun namanya programnya, masuk ke desa Bapak, coba tanya dasar programnya itu apa, pertanggungjawabannya ke siapa. Dan yang paling penting, kalau ada satu program itu pasti akan ada landasan hukumnya. Minta mana juklak dan juknis terkait dengan program itu. Itu penting. Kami melakukan itu, Pak. Karena kenapa? Supaya tahu Bapak aturan main tentang program ini gimana ini. Apakah Bapak yang harus tanggung jawab? Kalau memang tanggung jawab, sebatas mana tanggung jawab itu supaya Bapak Ibu tahu dulu. Kalau Bapak Ibu, waduh Pak, saya untuk baca-baca itu nggak ini Pak, mending siapa tahu ada anggota yang lebih muda, suruh tanya. Mana dasarnya, mana juga kerja supaya dibaca itu aturan mainnya di situ Pak. Karena kenapa? Ketika ada masalah hukum, mau siapapun APH-nya, mau kejaksaan, kepolisian, KPK, yang akan ditanya periksa pertama itu adalah Pak, mana juga kerja? Kita tahu ya, Bapak Ibu, bukan tunjuk pelaksanaan, tunjuk teknis, biasanya ditanya. Karena kenapa? APH juga akan tahu nih aturan mainnya seperti apa sih sebenarnya. Merah Putih pun kalau Bapak tanya, Pak detailnya gimana? Saya nggak akan bisa baca betul. Karena jumlah bisa itu saya belum pernah baca. Termasuk kan desa Pak. Harus saya baca dulu Pak. Aturan mainnya gimana? Bagaimana pengawasannya? Siapa yang harus mengawasi? Terus kalau pengawasan, terus anggarannya gimana? Pengelolaan anggarannya seperti apa? Saya harus baca juga dulu. Saya aja yang di sini artinya kejaksaan harus nanya dulu Pak. Harus ngecek dulu mana juga dulu. Jika saya sendiri bisa menjawab. Karena bukan orang Jawa bilang nggak bisa digebiak uyah Pak. Oh, pengetahuan saya tentang BUMDes, oh berarti di Merah Putih juga sama kayak BUMDes. Oh tidak, beda aturan Pak. Beda aturan main. Nah, ini catatan juga buat Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian ada yang tidak paham terkait dengan peraturan hukum, atau ada yang sedikit ragu-ragu dengan mengambil satu tindakan, atau ragu-ragu tentang ini aturan yang mana ini, di kejaksaan itu ada namanya bidang perdata dan ketatasan negara. Bapak boleh konsultasi, datang ke kejaksaan, nanti di PTSP, Pak kami mau konsultasi tentang ini di perdata dan ketatasan. Nanti ada tim saya, ada jaksa-jaksa saya, bahkan biasanya saya turun sendiri. Kami akan membantu Bapak Ibu sekalian memberikan pendapat hukum. Bisa juga di intel kalau berkaitan dengan hal-hal yang penyuluhan hukum dan lain sebagainya, nanti bisa di intel. Makanya kemarin itu sebenarnya saya ada satu program yang saya sudah koordinasikan kita dengan Pak PMD, biar masing-masing desa ini mengundang kita jadi narasumber ke desanya, supaya langsung lebih spesifik. Sebenarnya masalah desanya apa sih? Kalau sekarang kayak beberapa forum ini rombongan begini, saya pasti nggak akan bisa secara spesifik tahu masing-masing masalah desa itu. Tapi kalau diundang khusus masing-masing desa, tim yang saya turunkan itu saya wajibkan. Ketika turun jadi narasumber, tim juga wajib untuk menginventaris sebenarnya ada masalah apa di desa itu. Apa yang perlu dibantu di desa itu untuk diberikan pemahaman hukumnya kan, untuk pendampingan hukumnya kan, untuk menjelaskan terkait dengan faktor-faktor hukum yang mungkin teman-teman di desa nggak paham. Itu sudah saya buat, makanya nanti kan kepala-kepala desa undang untuk jadi narasumber. Kalau ini kan umum nih, saya nggak bisa tahu masalah masing-masing desa. Tapi kalau spesifik, saya bukan kirim
Tengok Pak, yang saya kirim itu jaksa Pak. Yang saya kirim untuk jadi narasumber itu jaksa. Meskipun nanti didampingi juga DPU. Dan saya tegaskan, jaksa yang saya kirim nggak ada ceritanya cuma duduk di sana cuma santai-santai ketawa, nggak ada cerita. Selesai memberikan materi saya tanya, mana laporan? Itu sampai kamu tuh saya tanya, mana laporan? Apa kendala saya? Mana hal yuridis yang kosong? Nggak ada ceritanya. Selama saya jadi kajarinya, semua anggota saya wajibkan tahu aturan. Itu jaksa-jaksa kasihnya sampai kepunya Pak. Kalau sudah saya panggil masuk ke ruangan saya, udah kemana? Karena kenapa? Yang saya tanya, kamu ngomong ini dasar hukumnya apa alasan? Konsep surat pun saya tanya, ini dari mana? Kalau copy paste saya tanya, copy paste dari mana? Cari aturan hukumnya dari mana? Jadi saya tegas. Dasar hukum terus. Gak ada ceritanya itu ngomong asal ngomong gitu. Kalau datang cuma cerita, Pak begini saya bilang, gimana dasarnya? Saya bilang, baca dulu laporannya berapa kali diskusi. Gak ada cerita. Dan ketika itu keluar, saya pertanggungjawabkan juga bahwa dia wajib cari inventaris permasalahan hukum yang ada di desa. Baik, itu Bapak Ibu sekalian.